Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita seluruhnya disertai rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemirsa TV One dimanapun berada, seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini sering kita mendengar kalimat ulama. Ulama dan ulama dan ulama. Ulama ini jamak daripada alim. Alim ini adalah orang yang berilmu. Ulama itu jamak daripada alim. Para ulama itu kalau mau dibahasa Indonesiakan karena apa? Para orang-orang yang berilmu. Pertanyaan yang paling indah ketika mengawali muqaddimah di dalam acara Damai Indonesiaku pada siang atau sore hari ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apakah setiap orang yang berilmu dikatakan adalah ulama? Iya. Ataupun ada bagian-bagiannya. Ulama ini khusus yang menguasai di bidang agama Islam. Sementara yang bidang fisika, apakah itu ulama? Apakah ilmu kedokteran adalah itu juga ulama? Punten, secara umum orang yang memiliki ilmu itu ulama. Ulama fisika, ulama matematika, ulama kedokteran, ulama pembangunan, ulama. Namun, kalau dilihat para alim ulama membagi kalimat ilmu itu menjadi dua. Ada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Kalau ilmu fardu ain secara singkatnya adalah ilmu yang berkaitan dengan agama. Itu namanya ilmu fardu ain. Wajib setiap mukmin mengetahuinya. Dengan mengetahui kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ini adalah fardu ain. Wajib setiap mukminin mukminat mengetahuinya. Ilmu salat wajib mengetahuinya. Saum Ramadan wajib mengetahuinya. Ini adalah ilmu yang dikatakan fardu ain. Syekh Hasan Al-Banna dengan mengatakan, atau Syekh Hasan Al-Bani punten, dengan mengatakan kata-katanya bahwa ilmu yang namanya fardu ain adalah ilmu berkaitan dengan akidah. Itu wajib. Adapun ilmu fardu kifayah berkaitan di luar daripada syariat Islam boleh dikatakan ilmu fardu kifayah. Sebagian yang bisa menguasainya. Kalau dikatakan berarti yang namanya ulama itu siapa sebenarnya? Secara umum siapapun yang memiliki ilmu itu ulama. Tapi secara khusus mengkerucut orang-orang yang mengetahui tentang syariat Islam dalam akidah yang benar, tafsir yang benar, hadis yang benar, dikatakan ini adalah para ulama. Masya Allah. Ini sebagai muqaddimahnya untuk ketahuan, diketahui oh ini namanya ulama, agar kita lebih nikmat untuk memahami makna ulama. Sehingga di dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis, pujian-pujian kepada para ulama itu menjulang tinggi. Masya Allah. Menjulang tinggi itu dari pujian-pujian Al-Quran. Hadis juga iya. Contoh-contoh yang ada misalnya kata-kata yarfa'illahu alladhina amanu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Masya Allah. Jadi Allah mengangkat derajat di antara orang-orang yang beriman di antara kalian, yakni adalah yang memiliki ilmu. Semakin tinggi ilmunya, derajatnya semakin tinggi. Nanti kita lihat ilmu yang manfaat seperti apanya. Ulama itu bagaimana yang sebenarnya di dalam syariat. Selanjutnya, ada kata-kata yang sangat tegas. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Maknanya adalah, untuk singkat, para ulama dengan tegas menyebutkan semakin tinggi ilmunya, khasnya adalah semakin takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ilmunya, maka semakin takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah ulama yang sebenarnya adalah yang paling takut oleh Allah, itulah ulama yang benar. Ulama itu bukan dilihat dari pakaiannya, ulama bukan dilihat dari sorbannya, ulama bukan dilihat dari nasabnya, ulama bukan dilihat daripada ilmunya, tapi ternyata innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang paling takut oleh Allah dalam kehidupannya itulah yang sebenar-benarnya ulama.
Kenapa? Setiap bertambah ilmu semakin takut oleh Allah. Semakin bertambah ilmu semakin takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan ulama yang sebenarnya itu apa ya? Ulama yang sebenarnya adalah yang semakin takut oleh Allah, inilah ulama yang sebenarnya. Maka kalau ada orang ilmunya banyak tapi tidak takut oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ulama namanya. Masya Allah. Ulama bukan orang yang bicaranya jago. Ulama bukan ilmunya dengan riwayat, sanad semuanya. Tapi kalau dia tidak pernah takut oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Kenapa? Karena sesungguhnya yang namanya ulama, pegang baik-baik, adalah orang yang paling takut oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau sekarang dilihat siapa ulama yang sebenarnya? Ulama yang sebenarnya orang yang paling takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Lalu dikatakan ulama yang ada berasal daripada kata alim tadi. Masya Allah sekarang menyebar di mana-mana. Dan ternyata derajat tinggi. Punten, saya tanya. Apakah ada manusia yang paling mulia hidup di muka bumi ini di antara Nabi dan Rasul? Ada apa tidak? Yang paling tinggi derajatnya di muka bumi ini adalah siapa? Nabi, Rasul, Nabi, Rasul. Ternyata sebaik-baik makhluk yang hidup di muka bumi Nabi dan Rasul. Dan ternyata Masya Allah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris daripada para nabi. Kenapa? Kalau sekarang nabi sudah tidak ada, pewarisnya siapa? Para ulama. Maka para ulama ini adalah sebaik-baik makhluk yang ada di muka bumi ini setelah nabi dan Rasul. Setelah para sahabat pastinya. Ini ulama yang hadir di tempat ini, para kiai, para alim ulama yang ada di negeri Indonesia ini, mereka adalah sebaik-baik orang yang ada di bumi ini. Kenapa? Warasatul anbiya. Masya Allah, namanya juga pewaris. Lalu bagaimana kita harus menghadapi orang yang paling baik di muka bumi ini, para ulama? Insya Allah kita lanjutkan di segmen berikutnya. Baik, terima kasih.